pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Bahwa biasanya penyebabnya itu kayak mengkonsumsi minuman rakyat itu. Tahun 2022 itu kalau kita tahu itu dari meningkat sekitar 8 kasus. Dua isu yang perlu mendapat perhatian. Pertama, isu tentang kenaikan status rumah sakit kita. Selamat pagi, dari Bukit Wolio Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meminta dukungan ID tentang dua isu. Angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Bau-Bau selama kurun waktu tahun 2022 meningkat. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini Senin 2 Januari 2022. Kita langsung ke berita yang pertama. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meminta dukungan ID tentang dua isu demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Salah satunya soal kenaikan status RSUD Bau-Bau. Afriansyah melaporkan. Dua isu yang perlu mendapat perhatian. Pertama, isu tentang kenaikan status rumah sakit kita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse memaparkan dua isu yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Isu pertama tentang kenaikan status Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bau-Bau ke tipe B. Menurut Wali Kota, peningkatan status RSUD penting untuk lebih memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dari sektor kesehatan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ahmad Monianse dalam acara musyawarah cabang Muscap IDI Kota Bau-Bau dengan tema IDI membangun solidaritas, meningkatkan profesionalisme serta menjunjung tinggi etika kedokteran dalam bersinergi membangun bangsa. Tentunya saya juga ingin menyampaikan dukungan dari para dokter, profesi dokter untuk dua isu yang perlu mendapat perhatian. Pertama, isu tentang kenaikan status rumah sakit kita ke tipe B, yang mana kita ketahui bersama bahwa rumah sakit kita dan layanan kesehatan di kota kita benar-benar menjadi layanan kesehatan yang tidak hanya dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat Bau-Bau, tapi juga sangat dibutuhkan untuk masyarakat di sekitar kota Bau-Bau. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan isu kedua yang perlu mendapat dukungan kuat dari semua pihak termasuk IDI adalah karena salah satu universitas di Bau-Bau ingin mendirikan fakultas kedokteran. Menurut Monianse, kehadiran fakultas kedokteran juga penting untuk terus menjaga mutu layanan dan mutu tenaga kesehatan di kota Bau-Bau. Masih banyak anak-anak kita yang ingin mengabdikan dirinya untuk dunia kesehatan, namun karena faktor jarak, faktor biaya, kadang-kadang hal ini menjadi hambatan. Oleh itu maka dengan ditingkatkannya sarana pendidikan kesehatan, khususnya fakultas kedokteran di kota kita, ini akan menjadi satu cara kita untuk lebih menggiring banyak pihak, banyak orang untuk bersama-sama memikirkan dunia kesehatan di kota kita. Sementara itu, Ketua IDI Kota Bau-Bau terpilih Dr. Sulianti Rahman Badawi memastikan akan mendukung peningkatan status RSUD Bau-Bau ke tipe B dan terbukanya fakultas kedokteran. Dokter spesialis mata ini menambahkan salah satu bentuk dukungan IDI demi terbukanya fakultas kedokteran itu adalah akan melakukan MOU dengan Universitas Dayani Ihsanuddin selaku perguruan tinggi yang ingin membuka fakultas kedokteran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Informasi selanjutnya, angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Bau-Bau selama kurun waktu tahun 2022 meningkat. Selengkapnya, Wade Nurliani melaporkan.
Tren gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bau-Bau selama kurun waktu tahun 2022 meningkat tajam. Catatan Satres Kriminal Polres Bau-Bau, terdapat 346 kasus di tahun 2022 atau terjadi peningkatan angka kriminal hingga 100 kasus, sedangkan tahun 2021 hanya 246 kasus. Wakapolres Bau-Bau Kompol Batir dalam keterangan konferensi pers akhir tahunnya menyebutkan beberapa faktor menjadi pemicu naiknya kasus, diantaranya para pelaku di bawah pengaruh minuman beralkohol, miskomunikasi, faktor ekonomi, hingga faktor kecemburuan. Polres Bau-Bau berupaya menurunkan angka kriminalitas dengan berbagai program dan meningkatkan pencegahan terhadap peredaran minuman keras yang menjadi pemicu tingginya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Bau-Bau. Wakapolres menambahkan, dalam waktu dekat akan menggelar pemusnahan minuman beralkohol berbagai merek, termasuk miras tradisional hasil patroli kepolisian yang ditingkatkan dan berbagai operasi terjadwal. Agak sedikit itu adalah penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa ini kan yang tadi bahwa biasanya penyebabnya itu kayak mengkonsumsi minuman rakyat itu segala macam sebenarnya. Adilai KDRT di tahun 2022 itu kalau kita tarik itu dari meningkat sekitar 8 kasus. Penyebab KDRT ini maksudnya ya faktor manusianya, kadang-kadang faktor ekonomi, kadang-kadang faktor kecemburuan, kadang-kadang faktor miskomunikasi. Di semuanya itu tetap di tangan, tapi ada baratnya di kepolisian juga ini namanya Restoratif Justice di ADR. Kompol Bahtiar menguraikan, berdasarkan 10 kasus kejahatan konvensional tertinggi perbandingan tahun 2021 dan 2022, aniaya biasa meningkat tajam dari 80 kasus di tahun 2021 menjadi 100 kasus di tahun 2022, pencurian dengan pemberatan atau curat dari 4 kasus naik 9 kasus, pengeroyokan dari 19 kasus menjadi 20 kasus di tahun 2022, berikutnya pencurian biasa dari 30 kasus menjadi 57 kasus, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari 10 naik menjadi 14, pengerusakan dari 1 kasus menjadi 9 kasus, selanjutnya pengancaman dari 6 menjadi 9 kasus di tahun 2022, sementara pencurian motor turun dari 12 kasus di tahun 2021 menjadi 2 kasus di tahun 2022, kasus penipuan tetap di angka 3 kejadian, sedangkan penggelapan dari 3 kasus turun menjadi 2 kasus. Wadin Nurani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Anda dapat mendengarkan kami di 99,4 MHz dan RRI Playgo. Baik, kita lanjut informasi selanjutnya. Sebanyak 64 pelaku ekonomi kreatif di Kota Bau-Bau memperoleh bantuan peralatan untuk menunjang usaha mereka. Mengenai hal itu, kembali Afriansyah melaporkan. Kami tentunya sangat berharap apa yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang tujuan bersama kita. Sebanyak 64 pelaku ekonomi kreatif di Kota Bau-Bau memperoleh bantuan peralatan untuk menunjang usaha mereka. Bantuan itu diberikan pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pariwisata dalam program Dana Insentif Daerah tahun 2022. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse ketika menyerahkan bantuan secara simbolis kepada penerima manfaat di kantor Dinas Pariwisata mengakui bantuan tersebut tentunya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pelaku ekonomi kreatif. Tetapi paling tidak bantuan itu dapat menjadi stimulan untuk menunjang usaha pariwisata yang digeluti sehingga bisa terus berkembang. Kami tentunya sangat berharap apa yang diberikan bentuk dukungan oleh pemerintah kepada Bapak sekalian dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang tujuan bersama kita. Kami mengharapkan pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian di kota ini, dan saya juga percaya Bapak Ibu sekalian juga akan menjadikan sektor ini sebagai sektor andalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Bau-Bau Idrus Taufik Saidi menambahkan bantuan yang diberikan diantaranya tenda, kapseler, etalase, serta kursi meja 1 set. Penerima manfaat tersebar di 8 kecamatan sekota Bau-Bau. Kita berharap dengan bantuan dalam bentuk tenda, meja kursi, kemudian kapseler, serta etalase yang tersebar di 8 kecamatan itu membangkitkan semangat kemauan bagi mereka dengan modal yang sangat terbatas, tetapi sarana untuk bagaimana menyajikannya itu mereka ada percaya dirinya.
Pria yang akrab disapa Veki ini memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran sebab sebelumnya pihaknya sangat hati-hati dalam mendata penerima manfaat karena jangan sampai tumpang tindih dengan dinas terkait lain yang sebelumnya juga menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Berita yang terakhir, Polres Bau-Bau terus mengenjot rencana pembangunan Polsek Beto Ambari. Sembari menunggu persetujuan Mabes Polri, Polres Bau-Bau bakal bangun pos polisi. Selengkapnya, kembali Wode Nurliani melaporkan. Rencana pembangunan Polsek Beto Ambari telah digalakkan Polres Bau-Bau sejak pertengahan tahun 2022. Tindak lanjut pembangunan Polsek impian warga yang bermukim di Kecamatan Beto Ambari tersebut sebelumnya sudah mendapat respon pemerintah daerah soal penyediaan lahan hibah dari pemerintah ke Polri. Wujud persetujuan tersebut terlihat pada Agustus lalu. Polres Bau-Bau diwakili Kabak Logistik dan Kabak Ren bersama Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Camat Beto Ambari, sejumlah kepala bidang, dan bendahara barang Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau menghunting langsung lokasi pembangunan kantor Polsek di seputar Palagi Mata. Wakapolres Bau-Bau Kompol Batiar ditemui RRI menyebutkan pembangunan Polsek Beto Ambari tidak bisa ditawar lagi mengingat kawasan tersebut cukup luas dan menjadi pusat pengembangan kota Bau-Bau ke depan sebagai kawasan permukiman dan perkantoran. Jadi sudah ada langkah-langkahnya, sudah ada komunikasi juga dengan pihak Pemda. Itu namanya analisa berdasarkan situasi Kamtipmas dan jumlah masyarakat serta kejadian yang terjadi. Memang sudah ada komunikasi, direncanakan itu, sudah disurvei juga kemarin untuk masyarakat itu untuk menghibahkan tanahnya, tinggal sudah Pemda. Memang untuk wilayah Beto Ambari itu sudah agak luas, sudah memang harus di situ sudah memenuhi syarat untuk dibikinkan satu polsek supaya lebih dekat lagi untuk merespon daripada masyarakat. Namun demikian kata Kompol Batiar, sembari menunggu usulan tersebut disetujui Mabes Polri, pihaknya akan membangun pos polisi atau pospol dengan menempatkan 4 hingga 5 personil untuk bersiaga di kawasan tersebut. Lewat pospol, para anggota juga akan memberikan pelayanan kepolisian. Sebelumnya Polres Bau-Bau merespon permintaan pembentukan Polsek Beto Ambari oleh Himpunan Mahasiswa Islam HMI Komisariat Trisula dengan membentuk tim khusus untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah soal ketersediaan lahan. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Moniansyah juga merespon positif pembentukan Polsek dan memerintahkan dinas terkait untuk menyediakan lahan. Adapun tahap pendirian Polsek, adanya lahan strategis yang dihibahkan dan bersertifikat menjadi aset milik Polri untuk selanjutnya diajukan ke Mabes Polri. Terakhir akan turun anggaran pembangunannya bersumber dari APBN. Kehadiran Polsek Beto Ambari tersebut akan menjawab keresahan warga setempat soal rasa aman dan kenyamanan bermasyarakat. Wade Nurliani, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Moniansyah meminta dukungan ID tentang 2 isu. Angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Bau-Bau selama kurun waktu tahun 2022 meningkat. Demikian Warta Captain hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.